Beberapa minggu terakhir, dunia seperti bergerak lebih cepat dari biasanya. Amerika tiba-tiba berbicara soal perubahan rezim di Iran. Kapal induk mulai dikirim ke kawasan Timur Tengah. Di saat yang sama, muncul video perekrutan rahasia intelijen terhadap militer negara besar. China langsung menuduh ada upaya infiltrasi dan sabotase. Tidak lama kemudian, sebuah perusahaan spyware justru tanpa sengaja membocorkan sistem penyadapan global. Perangkat yang mampu membaca pesan WhatsApp, Signal, bahkan mengaktifkan kamera ponsel tanpa disentuh. Lalu kejadian lain menyusul. Rusia justru menandatangani proyek infrastruktur besar di Iran, memberi akses langsung ke jalur perdagangan strategis. Dan hampir bersamaan, Iran memperlihatkan kemampuan rudal barunya, yang disebut mampu menjangkau dan menghancurkan pangkalan Amerika. Jika dilihat sekilas, semua ini seperti berita terpisah. Tapi ketika disusun berurutan, muncul satu pola yang berbeda. Seolah-olah bukan hanya krisis regional yang sedang terjadi, melainkan sebuah operasi besar yang perlahan mulai terbongkar. Semua rangkaian peristiwa ini sebenarnya dimulai dari Trump. Presiden Amerika Donald Trump secara terbuka menyatakan bahwa perubahan kepemimpinan di Teheran adalah hal terbaik yang bisa terjadi. Bersamaan dengan itu, Washington juga mengirim 2 kelompok kapal induk ke kawasan Timur Tengah. Pesannya jelas, negosiasi masih dibuka, tapi tekanan sudah dinaikkan. Di saat yang sama, tokoh petinggi di Washington, Lindsey Graham, memberi pernyataan keras dalam Munich Security Conference. Ia mengkritik janji dukungan kepada demonstran Iran yang selama ini hanya berupa kata-kata. Say, keep protesting, we got you back, help's on the way, and nothing happened. That's why I am confident that President Trump will get an outcome consistent with those 3 statements through diplomacy or military force. Let me just say this, any deal about Iran has to come to the Senate. I'm not going to bless a bad deal. Artinya, sebagian elit politik Amerika tidak lagi hanya ingin perundingan. Mereka ingin tekanan nyata terhadap pemerintah Iran. Bersamaan dengan itu, figur oposisi Reza Pahlavi mulai muncul di forum internasional sebagai tokoh transisi. I don't have any personal ambition. I'm not seeking power. I don't want to have a crown on my head or a title. But I think that they should look at me as a bridge to that destination and not the destination itself. Namun Amerika tetap berhati-hati, mereka mendukung perubahan, tapi tidak mau terlihat menunjuk pemimpin baru secara langsung. Bahkan, ketika Lindsey Graham ditanya oleh wartawan apakah akan mendukung Reza Pahlavi, ia dengan tegas menjawab tidak. I know Reza Pahlavi is sitting in the audience, but I'm going to ask you, do you put your support behind Reza Pahlavi? Are you ready to say he is the person that the United States is, or you yourself, I don't know whether you speak on behalf of the United States, but as a senior Senate Republican? No, because that's not my job. Ya, kenapa? Karena jika pemimpin baru dianggap pilihan Washington, legitimasi di dalam negeri Iran bisa runtuh sejak awal. Lalu muncul satu kejadian lain yang jarang dibahas tapi penting. Seorang jurnalis Inggris, Bushra Shaikh, datang langsung ke Teheran dan merekam dirinya berjalan di tengah kerumunan peringatan revolusi Iran tanpa mengenakan hijab. Ia mengatakan di kamera, tidak ada yang menyerang, tidak ada yang mengganggu, bahkan ia disambut ramah. I have walked this entire rally in the middle of Iran without a hijab on. I know what loads of you are thinking. You're thinking, how is she in the middle of Tehran at that square without her scarf on? Nothing has happened to me. Nobody has abused me. Nobody has said anything. In fact, when you are a visitor in Iran, they treat you so well, even me, without a hijab. But it's the fact that I have come here, I have been welcomed, and nobody has said a single thing to me about my hair being uncovered. Video ini langsung viral karena bertabrakan dengan narasi yang selama ini beredar di Barat bahwa masyarakat Iran sepenuhnya tertekan dan menolak pemerintahnya. Disinilah mulai terlihat yang diperebutkan bukan hanya wilayah atau senjata, tapi legitimasi. Satu pihak berusaha menunjukkan pemerintah Iran kehilangan dukungan rakyat.
Pihak lain mencoba membuktikan sebaliknya. Setelah tekanan politik meningkat di Iran, kejadian lain muncul dan kali ini bukan lagi diplomasi. Sebuah video berbahasa Mandarin tiba-tiba beredar di internet, isinya bukan propaganda biasa. Video itu memperlihatkan tokoh fiktif seorang perwira militer China yang kecewa pada kepemimpinannya. Lalu mengajak orang-orang yang memiliki akses informasi untuk menghubungi pihak tertentu melalui jalur aman seperti Tor. Di bagian akhir muncul kalimat, "Nasib dunia ada di tangan Anda, hubungi kami." 这是我熟悉的世界，保家卫国，保护人民。然而日复一日，真相越发显而易见，领导们真正在保护的只有他们自己的私利，他们的权力建筑在无数的谎言上。 Belakangan diketahui berdasarkan informasi dari Military News International, video itu dibuat oleh Central Intelligence Agency dan targetnya sangat spesifik, perwira tingkat menengah di militer China atau PLA. Artinya jelas, ini bukan pengumpulan informasi biasa, ini perekrutan informan dari dalam struktur militer negara lain. Pemerintah China langsung bereaksi keras. Mereka menyebutnya sebagai upaya infiltrasi dan sabotase asing terhadap keamanan nasional. Dalam dunia intelijen, mencoba merekrut perwira militer negara besar bukan tindakan kecil. Itu dianggap tindakan permusuhan langsung. Namun kejadian belum berhenti. Hampir bersamaan, sebuah perusahaan spyware Israel, Paragon Solutions, justru tanpa sengaja membocorkan sistem penyadapan rahasianya melalui satu tangkapan layar yang terunggah di LinkedIn. Publik melihat panel kontrol pengawasan real-time. Di sana terlihat kemampuan perangkat bernama GrabHide, membaca pesan WhatsApp, Signal, dan Telegram, mengakses file pribadi, mengaktifkan mikrofon dan kamera, bahkan masuk ke ponsel tanpa perlu korban menekan apapun, atau zero-click exploit. Artinya seseorang bisa dipantau total tanpa pernah sadar bahwa perangkatnya telah ditembus. Kebocoran ini penting karena menunjukkan satu hal, perang antara negara sebenarnya sudah berlangsung, hanya saja tidak terlihat. Di saat tekanan politik dan operasi intelijen meningkat, langkah berbeda justru datang dari Rusia. Pada 14 Februari, Iran dan Rusia menandatangani dokumen penting pembangunan jalur kereta Rush Astar. Sekilas terdengar seperti proyek transportasi biasa. Padahal tidak, jalur ini adalah bagian dari International North-South Transport Corridor. Koridor perdagangan yang menghubungkan Rusia ke Teluk Persia, India, hingga Eropa tanpa harus melewati jalur yang diawasi Barat. Dalam kesepakatan tersebut, Iran bahkan menyerahkan sekitar 125 km lahan kepada perusahaan Rusia untuk pembangunan infrastruktur. Artinya Rusia tidak hanya berinvestasi, tetapi mendapatkan akses logistik langsung ke wilayah Iran. Kenapa ini penting? Sejak sanksi ekonomi Barat, Rusia mengalami kesulitan mengakses jalur perdagangan tradisional. Koridor baru ini memberi solusi. Barang Rusia bisa menuju pasar global lewat Iran dan pelabuhan Teluk Persia. Dengan kata lain, Iran berubah dari sekedar sekutu politik menjadi jalur ekonomi vital Rusia. Konsekuensinya besar. Jika stabilitas Iran terganggu, Rusia ikut terdampak. Jika pemerintah Iran berubah, proyek strategis Rusia terancam. Artinya konflik Iran bukan lagi persoalan dua negara. Ia mulai menyentuh kepentingan kekuatan besar lain. Dan di titik inilah ketegangan meningkat levelnya. Bukan lagi tekanan diplomatik, tapi potensi terbentuknya blok kekuatan. Setelah tekanan politik meningkat dan kepentingan Rusia ikut masuk, Iran akhirnya memberikan jawaban. Bukan lewat pidato, tapi lewat kemampuan militernya. Iran mulai menampilkan rudal balistik jarak menengah bernama Dezful Missile. Rudal ini bukan tipe lama yang hanya mengandalkan daya ledak. Ia dirancang sebagai Precision Strike Weapon. Beberapa kemampuannya jangkauan sekitar 1000 km. Kecepatan Mach 7 sampai Mach 9. Akurasi hanya beberapa meter dari target.
Waktu persiapan peluncuran 5-6 menit, peluncuran mobile yang bisa berpindah di jalan raya. Artinya satu hal, sangat sulit dihancurkan sebelum diluncurkan. Dengan jarak tersebut targetnya menjadi jelas, bukan daratan Amerika tetapi pangkalan militernya di Timur Tengah. Selama ini, kekuatan Amerika di kawasan bertumpu pada pangkalan tetap, bandara militer, gudang logistik, dan pusat komando. Namun senjata seperti ini mengubah perhitungan. Jika konflik pecah, pangkalan-pangkalan itu tidak lagi aman. Rudal ini juga dirancang untuk menghindari sistem pencegat, manuver terminal, pelapis penyerap radar, serta lintasan yang menyulitkan intersepsi. Pesannya bukan bahwa Iran ingin menyerang lebih dulu, pesannya adalah pencegahan. Iran mencoba mengatakan, perang tidak akan berlangsung satu arah. Jika semua kejadian tadi disusun berurutan, gambarnya mulai jelas. Awalnya tekanan politik terhadap Iran, lalu perebutan opini publik dunia, kemudian operasi intelijen terbuka antar negara. Rusia masuk lewat kepentingan ekonomi strategis, dan akhirnya Iran menunjukkan kemampuan militernya. Tidak ada satupun yang berdiri sendiri. Ini seperti tahapan yang sering muncul sebelum konflik besar. Bukan langsung perang, tapi serangkaian langkah kecil yang saling berkaitan. Dunia mungkin masih terlihat normal, penerbangan tetap berjalan, perdagangan tetap berlangsung, berita lain masih memenuhi media. Namun di balik itu, negara-negara besar mulai mempersiapkan diri. Pertanyaannya sekarang bukan lagi siapa yang benar atau salah, melainkan apakah semua ini hanya tekanan politik biasa atau justru awal dari konfrontasi yang lebih besar? Waktu yang akan menjawabnya.